Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Radya Cesario. Gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan kali ini gua mau review helm. Helmnya nih helm sebenarnya keluaran tahun lalu, tapi gua mau reviewnya sekarang. Dan ini helm open face ya, open face sporty. Tapi gua suka nih sama desain helmnya dan fitur-fiturnya. Langsung aja check it out. Nah ini dia guys, dari brand NHK. Gue sengaja ya mau dari unboxing dulu biar kalian lihat juga ya packagingnya kayak gimana. Oke, kita langsung aja untuk packagingnya. Menurut gue simple tapi keren sih, ada tulisannya Road Fighter ya di bagian belakangnya. Dan ini namanya NHK S1 GP Pro. Nah ini gue mau review ya, NHK S1 GP Pro nih ya. Kita langsung aja buka ya, nggak perlu lama-lama lagi. Karena yang gue suka ini dari packagingnya, walaupun dia tuh terlihat biasa aja, padahal dalamnya itu aman banget guys. Karena baru kali ini gue niat nih, ada brand lokal niat untuk masang gabusnya itu bener-bener tebel ya. Nih gua keluarin dulu helmnya. Nah ini yang bikin gua keren tuh, dia tuh dilapisin lagi gabusnya tuh, jadi tebel. Ini gua suka nih, jadi kalau pengiriman gitu udah pasti aman ya. Nah gitu nih, gua taruh bawah dulu, dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Oke, nah ini untuk sarungnya, untuk NHK emang keseringan dia pakai warna merah sih, merah hitam, dan dia begini. Langsung aja kita buka. Nah, dilapisin lagi, jadi dia ada 2 layer untuk pelindungan helmnya. Ini yang gue suka ya, jadi pastinya lebih aman ya nyampe ke tangan kalian untuk pengiriman lewat ekspedisi. Nah, ini dia guys, NHK S1 GP Pro motif Mikhail. Nah ini dia guys, S1 GP Pro motif Mikhail. Ini termasuk yang special edition. Untuk motifnya ya, terlihat juga motifnya ini emang keren banget dan niat gitu ya. Maksudnya nggak salah-salah untuk mendesain motifnya ya. Kita bahas dari desain motifnya dulu. Di bagian atasnya ada warna merah dan ada tulisan kayak gapuranya ala-ala Jepang nih. Ya kan? Ya kan, gapura ala-ala Jepang begini nih. Dan ada tulisannya Bushido di bagian atasnya. Sebenarnya tuh di NHK Aeron Max ada tuh yang motif Bushido ya, tapi di sini dipakai, di sini tulisannya Bushido. Dan di bagian belakangnya itu ini ada samurai ya. Ini samurai dan ada naga. Oke, diapit 2 naga nih yang lebih keren ya, yang gue suka. Naganya ini ada apa sih namanya, permainan warna gitu loh, bisa ganti-ganti warnanya kalau kalian kanan kiriin. Nah ini sama kayak di NHK yang kanji, motif kanji yang pearl. Jadi kan emang keluar S1 GP Pro dulu nih, ini helm tahun lalu. Nah NHK yang kanji itu motif termasuk baru, jadi ngikutin si NHK S1 GP Pro nih untuk motifnya ya. Jadi untuk ngambil tema yang warnanya itu ada degradasinya ya. Ini warna hijau dan warna ungu ya. Jadi keren banget nih, gue suka nih, jujur ya, ini gue suka sama motif yang seperti ini tapi tidak terlihat norak gitu. Biasanya kan mungkin terlihat lebay malah ya, jadi kayak norak gitu. Tapi ini bagus dibuat simple, maksudnya naganya pun nggak terlalu terlihat gitu, cuman garisnya doang, siluet ya, garis-garis gitu naganya, jadi nggak terlihat norak aja, tetap terlihat simple gitu ya. Nah keren ya, dan ada tulisan Jepangnya di bagian kanan kiri. Gue nggak tahu ya tulisan Jepangnya apa. Nah di sini ada tulisan Jepang lagi di sini. Ini kayak logonya Power Ranger dulu nih, yang warna emas, putih emas. Nih logonya kayak gini nih. Ya. Ya masuk film ya. Kalau masuk film Jepang gitu ya. Keren. Jadi ngambil tema Jepangnya juga keren ini ya. Untuk NHK di bagian kanan kirinya juga ada logo NHK. Dan di bagian belakangnya malah ada logo NHK juga kecil gitu. Jadi ada 4 brandingan NHK ya. Ya depan, kanan, kiri, belakang. Oke, tapi not bad lah, bagus lah. Oke, sekarang kita bahas ke bagian desain helmnya ya. Yuk kita langsung lanjut lagi bahas ke desain interior helm S1 GP Pro ini. Di bagian kanan kirinya, atasnya seperti biasa ya, ada airflow. Dan gua kira ini tipe yang sliding, ternyata dia tipe yang dipencet. Nah kayak gitu ya sebelah kanan kirinya. Dan untuk bagian belakangnya ada spoiler, dan spoilernya itu emang khasnya NHK tuh dia lebar gitu, beda dibandingin kompetitornya juga ya. Nah, ini bagiannya besar gitu untuk spoilernya, jadi kalau ini
pendek yang bisa dicopot ya, jadi kayak helmnya kecil banget kali. Ya ini spoilernya lebar dan bagian belakangnya itu ada lekukan juga ya, jadi nggak monoton seperti itu ya. Nah, dan di bagian depannya ini kalau kalian lihat itu visornya emang dia menggunakan ya long visor di bagian depannya, dan main visornya ini sudah smoke ya, light smoke ya, light smoke. Nah, oke, light smoke, dan ada push pinnya. Nah, di kanan kiri ada push pin, dan di bagian visor ini kalau gue lihat juga dia ada lekukan ya, gitu. Ada lekukan, dan sebagian kanan kirinya ini ada tuas ya, kayak holder gitu, tuas buat kalian tuh ngangkat visornya, gitu. Nah, dia itu nggak ada lock visornya guys, nggak ada lock visornya di bagian kanan kirinya, tapi untuk stepping visornya ini termasuk pas dari paling bawah tuh naikin ke atasnya agak susah gitu. Jadi sedikit kayak ada lock visornya dari ratchetnya ya. Nah, tapi kalau udah ke atas, nah effortless nih, jadi enak. Pas sampai bawahnya nih, ke atasnya lumayan seperti kayak ada lock visornya gitu. Good job deh. Nah, ini gue suka nggak berisik untuk stepping ya. Biasanya sampai crack. Ini steppingnya halus, enak, soft ya, nggak pakai tenaga juga. Untuk bagian ratchetnya juga ini finishingnya menurut gua bagus ya. Dia bautnya juga terlihat keren bautnya, dan steppingnya itu nggak ada berapa ya, satu, aduh bagian itunya. Kita dulu nih, coba ya guys, satu dua, kita dulu, satu dua tiga empat, oh ada 4. Pasti dari kalian, waduh itu visornya terlalu panjang bang. Tapi menurut gue nih, gue malah sempat nyari visor tuh yang agak panjang gitu. Kadang gue kena debu gitu loh. Maksudnya malesnya tuh kalau kependekan tuh visor yang cuma segini tuh kayak ngerasa debu tuh penuh di mulut gitu loh ya, kalau nggak pakai masker gitu. Jadi gue kalau long visor tuh menurut gue enak gitu. Jadi debu tuh nggak terlalu banyak masuk ke bagian area muka gitu, yang gue sukanya sih gitu. Dan angin sih pastinya. Anginnya juga pasti agak nutupin bagian leher lah gitu. Jadi menurut gue nih oke lah long visor ini ya. Dan beda sih dibandingin sama kompetitor yang juga visor-visor yang lainnya kan emang rata-rata ya sama gitu, maksudnya nggak terlalu panjang gitu ya. Udah ya, kita bahas bagian eksteriornya. Oh iya, untuk sealingnya sealnya ini untuk redam hujan seharusnya udah oke ya untuk sealernya ya. Kok sealing sih, sealer ya. Di sealernya ini untuk karet biar hujan tuh nggak jatuh ke area jidat gitu ya kalau hujan deras ya. Dari pihak NHK bilang untuk sealernya juga ini finishingnya udah oke banget gitu. Oke. Dan sebelah kirinya ini ada tuas buat naik turunin visor. Nah, jadi helm ini double visor nih guys. Oke, kita mungkin langsung bahas ke bagian interior kali ya. Oke, sekarang kita bahas ke bagian interior helm dari S1 GP Pro yang motif Mihail ini. Nah, ini yang paling gue suka nih. Interiornya itu terlihat mewah guys ya. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Interiornya itu dibalut dengan finishing jahitan warna merah dan ada warna hitamnya gitu. Jadi, waduh, mewah guys, keren. Walaupun orang jarang ngeliat interiornya ya gitu ya, tapi kalau gue pribadi sih interior menurut gue tuh penting juga ya. Dan apalagi harus enak dipakainya. Dan kalau gue pegang nih bahannya halus. Pas gue cari tahu juga dari pihak NHK juga dia bilang ini soft skin ya. Jadi halus untuk di area muka. Jadi untuk chip padnya, crown padnya itu menggunakan bahan yang sudah enak buat di kulit kalian gitu. Dan dia ada teksturnya ya. Jadi terlihat kayak kotak-kotak gimana gitu ya di bagian interiornya. Dan untuk crown padnya nggak ada logo NHK, jadi benar-benar polos, dan dia ini tebal banget untuk bagian busanya. Padahal ini ukuran L, atau ukuran L itu seharusnya busa itu udah agak-agak tipis, karena kan XL baru tuh agak tipis banget ya. Ini tapi tetap tebal. Ya. Nanti gue coba untuk fitment ya. Gue sebenarnya sih udah sering ya untuk pemakaian helm-helm NHK tuh emang bagian fitmentnya tuh udah enak banget sih dari brand HK ini, gitu ya. Oke, kita sekarang mungkin langsung nih gue turunin untuk double visor. Nah, ini untuk double visornya ya. Tulisannya ada Road Fighter juga nih, ntar copot aja kalau di pembeliannya. Kalau enggak ya nggak kelihatan.
Dan dia ini ntar gue coba pakai ya, sampai mana ya, untuk matanya apa cuman setengah apa gimana. Dan untuk busa pipinya dia menggunakan pin button ya, dan ada velcro-nya sih sedikit gitu ya. Dan kalau gua lihat juga dia udah ada untuk intercom slot ready, jadi udah ada slotnya. Nah, untuk bagian atasnya ini dia masih menggunakan yang di slip-slip gitu loh, kayak helm-helm biasa kan masih yang gunakan di slip-slip gitu untuk pengunciannya. Padahal sih kalau gue sih sukanya yang langsung pakai velcro aja gitu ya. Mungkin untuk daya tahannya, mungkin kalau velcro kalau seringan kecopot kan mungkin jadi kurang kerekat gitu ya. Tapi untuk dicuci tuh sangat gampang kalau menggunakan velcro. Gue pas ada helm yang velcro, kalau mau dicopot tuh mudah sih. Kalau ini masih menggunakan yang slip gitu. Tapi bagian belakangnya dia menggunakan sistem pengancian sistem kancing juga ya gitu bagian belakangnya. Gitu, udah ada intercom slot ready, double visornya juga enak, tuasnya buat naik turunin, double D-ring, sistem pengunciannya yang paling aman ya. Jadi di harga 900 ini emang udah seharusnya menggunakan double D-ring ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fitment yang ditunggu-tunggu sih. Oke, ini gue sengaja nggak pakai balaclava biar gue ngerasain seberapa enaknya menempel di pipiku untuk S1 GP Pro ini. Oke, the best. Enak banget. Pas pertama kali make tuh kayak dibantal, enggak lah. Ya pokoknya enak lah. Ini enak, dan kuping gue ini bener-bener masuk plek gitu ya. Maksudnya tuh udah tercover ya, enggak. Jadi untuk kedap suaranya sih gue belum nyoba naik motor kenceng-kenceng. Ya maksudnya agak ngebut dikit apakah ada noise-nya dari luar gitu. Tapi seharusnya kedap ya, karena kuping gue masuk semua dan dia sampai sini sampai pipi tuh enak, nggak gatel. Kan ada tuh yang bahannya bikin gatel di pipi gitu ya. Ini enak. Dan sistem pengunciannya double D-ring juga pas di sini ya, bisa diatur lah. Ya enak. Coba gue tutup nih, gue tutup. Oke, ketutup semua mata gue. Kalau gue copot jangan deh, nggak usah gue copot. Ini ketutup semua. Enak banget sih emang NHK kalau urusan fitment. Ini gue tutup. Nah seperti ini guys. Tampak kiri dan ini tampak kanan. Ya, ini gue kurus ya. Gue kurus. Jadi berat badan gue tuh 55, tinggi gue 175. Kalian tadi lihat sendiri gimana, masih cocok nggak dibuat orang yang badannya kurang berisi. Tapi seharusnya cocok karena dia selnya itu nggak terlalu besar. Dan dia ini bahan helmnya masih menggunakan polimer ya, bahan plastik yang kuat ya, bahan ABS ya bisa dibilang. Oke, sekarang gue coba pakai kacamata. Oke, emang seharusnya udah bisa ya di harga 900, masa belum bisa sih untuk kacamata ya. Jadi tapi emang agak masih kerasa sih, masih agak kerasa kalau pakai kacamatanya gitu. Karena emang dia di bagian kanan kirinya itu nggak ada tulisan take wearable glasses, tapi di sini tulisannya easy fit ya, easy fit untuk pengguna kacamata, tapi nggak ada take wearable glassesnya. Jadi mungkinnya easy fit itu nggak se-tag yang nggak sebenar-benar bisa untuk pengguna kacamata. Soalnya ini gue yang batangnya kecil masih bisa ngerasain sedikit gitu menggunakan kacamata gitu. Masih ada rasa pakai kacamatanya gitu. Tapi bisa, masuknya tuh gampang, mudah dan enak gitu. Maksudnya nggak bikin sakit. Oke, dan gimana kalau dipakein sun visor yang diturunin? Ya, inner visornya. Oke, nggak nabrak jadi pas ya. Oke. Enak, udah nggak usah ragu lagi, gue udah nyoba sendiri, bener-bener enak ya, asal sesuai sama ukuran. Dan helm ini pasti juga cocok ya kalau kalian naik motor-motor sporty ya, naik motor Matic kayak Vario gitu, kayak NMAX, PCX, pasti cocok. Apalagi motifnya tuh keren banget, gue suka. Dan di sebelah kanan gue ini bukan
S1 GP Pro ya. Buat kalian yang belum tahu, ini R1 Max ya, yang motif kanji. Tadinya mau gue taruh yang pearl gitu, yang warnanya bisa berubah-ubah juga, tapi kebetulan stok di gue lagi habis gitu. Jadi gue pasang yang ini aja. Tuh. Dan untuk S1 GP Pro ini nanti ada update-annya S1 GP Pro Plus. Nah, itu gue bakal bahas nanti ya kalau udah datang helmnya. Ini aja helmnya juga menurut gue udah fiturnya udah enak banget sih. Oke, kita langsung masuk ke harga. Oke, sekarang kita masuk ke harga scan penutupan. Tadi udah gue sebutin juga di tengah video ya. Helm ini dibanderol dengan harga 900.000 untuk yang S1 GP Pro motif nihil ini. Dan kalian bisa dapatkan di Bos Helm pastinya juga. Kalau kalian mau nyoba, itu bisa langsung datang ke mari. Dan alamatnya udah gue taruh di deskripsi. Dan bisa langsung pesen di marketplace kita juga. Ada di deskripsi semuanya deh pokoknya ya. Mau nanya-nanya di TikTok pas lagi live juga bisa, langsung aja. Tinggal masuk join live-nya TikTok Bos Helm, oke? Dan nggak ada yang bisa gue bahas lagi dari helm ini. Menurut gue di 900.000 itu worth it banget, masih di under 1 juta. Dan sudah mendapatkan helm dengan motif special edition ini dan dengan benefit yang keren. Gue suka sama helm ini jujur li. Untuk yang Naka ini fitmentnya nggak usah diragukan lagi, itu benar-benar sesuai dengan klaimnya, itu soft skin, jadi benar-benar enak di kulit. Kalian harus coba sendiri. Nah, seperti itu guys. Gua Radya Cesario, sekian dulu, pamit undur diri. Salam Sobat Helm. Bye.